Pentingnya menerapkan social distancing demi mencegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Mediani Sujaya dari kelas 2D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan membawakan iklan pentingnya menerapkan social distancing dan mencegah COVID-19. Dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Mari kenali apa itu social distancing dan cara melakukannya. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru semakin menjadi-jadi. Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari Jumat 20 Maret 2020, sudah lebih dari 350 orang yang positif terkena virus corona di Indonesia. Ada 17 pasien yang berhasil sembuh, namun 32 diantaranya dinyatakan tidak terselamatkan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terjangkit virus corona dengan persentase kematian tertinggi. Memburuknya wabah virus corona mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, menyarankan setiap individu untuk menerapkan social distancing guna menghadapi pandemi COVID-19. Lalu, apa yang dimaksud dengan social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan mengendalikan infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti menjadi physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk menjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa penerapan social distancing yang umum dilakukan. Pertama, bekerja di rumah atau work from home. 2. Belajar di rumah secara online bagi siswa dan mahasiswa. Ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang. Yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sakit, melainkan cukup menelpon atau melalui video call. Social distancing berbeda dengan self quarantine atau self isolation. Social distancing ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu self quarantine dan self isolation. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu self quarantine. Self quarantine ditunjukkan kepada orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus corona. Misalnya, pernah kontak dengan penderita COVID-19 tetapi belum menunjukkan gejalanya. Orang yang menjadi self quarantine harus mengarantinikan diri sendiri dengan tetap berada di rumah selama 14 hari. Dalam masa ini, orang yang menjalani self quarantine diminta untuk tidak menerima tamu, tidak memberi penggunaan alat makan dan alat-alat pribadi dengan orang lain, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang tinggal serumah, mengenakan masker saat berinteraksi dengan orang lain, serta selalu menjaga kebersihan diri dan selalu mencuci tangan. Yang kedua yaitu self isolation. Self isolation diberlakukan pada orang yang sudah terbukti positif menderita COVID-19. Biasanya self isolation merupakan upaya penanganan alternatif ketika di rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Menerapkan self isolation tidak bisa sembarangan dan harus dengan arahan dokter. Dalam prosesnya, penderitaan COVID-19 harus mengisolasikan dirinya sendiri di ruangan atau kamar khusus di rumah dan tidak diperkenankan keluarga agar tidak menular virus corona kepada orang lain. Siapapun yang ingin berinteraksi langsung dengan penderita hanya diperkenankan selama 15 menit dan harus mengenakan masker atau alat pelindung diri lainnya serta menjaga jarak sejauh 1 meter. Persiapan untuk melakukan social distancing.
Berikut merupakan beberapa persiapan untuk melakukan social distancing. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan. Anda mungkin sudah terbiasa beraktivitas, misalnya berbelanja tanpa perlu khawatir ramai atau tidaknya tempat yang Anda kunjungi. Namun di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Pasalnya, berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan risiko Anda terjangkit virus corona. Yang kedua yaitu menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Jika Anda penderita penyakit tertentu dan sedang menjalani pengobatan, pastikan Anda memiliki persediaan obat yang tidak bisa Anda gunakan. Bila perlu, pasok obat-obatan lain juga, misalnya paracetamol untuk meredakan nyeri. Kemudian orang-orang panik akibat Anda menyebarkan berita yang tidak valid tersebut. Social distancing mungkin akan menyebabkan aktivitas Anda terganggu, namun cara ini cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yang kini sedang mewabah. Jika Anda beresiko tinggi tertular virus corona dan mengalami demam yang disertai gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas, segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan Anda telah terinfeksi virus corona, cobalah fitur Cek Risiko Virus Corona yang disediakan secara gratis oleh alat dokter. Bila Anda masih ragu, Anda bisa chat langsung dengan dokter di aplikasi Alo Dokter, sekaligus membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit. Kesadaran Anda dalam menjaga kebersihan dan menjalankan upaya pencegahan virus corona memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Mulailah menerapkan social distancing dari sekarang demi melindungi diri Anda, keluarga, dan orang lain. Mungkin ini saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya social distancing. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi orang lain dan khususnya bagi diri saya sendiri. Ingat, jaga kesehatan, tetap diam di rumah, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.